Halo guys, selamat datang di channel aku di Irma Haryani Channel. Hari ini aku mau kasih kalian penjelasannya mengenai alasan aku menjual reksadana di Bukalapak. Jadi aku punya aset di Bukalapak, yaitu Bukareksa ataupun reksadana, kemudian di Ajaib sama juga ya reksadana, dan juga di toko kripto, yaitu kripto ataupun Bitcoin ya. Nah, untuk backgroundnya, aku memulai investasi di Bukareksa ataupun reksadana di Bukalapak itu tahun 2020. Aku memilih aplikasi ini karena memang aplikasi Bukalapak sudah ada di HP ku gitu. Jadi nggak usah download lagi aplikasi lain. Waktu itu ada 5 produk yang aku punya, yaitu yang pertama, Sailendra pendapatan tetap premium sebanyak Rp261.368. Yang kedua, Shailendra Dana Kas Rp 150.151. Yang ketiga ada Sukorinvest Money Market Fund Rp 208.821. Yang keempat ada Mandiri Investa Pasar Uang 2 Rp213.868. Dan yang terakhir ada Sukorinvest Stable Fund sebanyak Rp11.035.015. Aku akui produk yang aku beli banyak banget ya, sampai aku pusing sendiri. Aku menghasilkan lumayan banyak karena nyicil ya, sampai tahun 2023 kemarin. Jadi totalnya itu 3 tahun. Yang pertama aku jual itu yaitu Sukorinvest Stable Fund. Semuanya aku jual Rp11.035.015. Karena ini nominalnya yang paling banyak. Proses pencairannya itu 2-3 hari kerja, karena ini reksadana pendapatan tetap ya. Dan jika kalian mencairkan RDPU, hanya 1-2 hari kerja saja, jadi lebih cepat ya guys ya. Untuk toko kripto aku nggak banyak ya, kayak sekitar $10 gitu, yaitu sekitar 160.000. Dan itu pun juga kalau nggak salah nggak bisa dicairin ya, karena minimal pencairannya itu berapa gitu. Jadi masih nyangkut aja di toko kripto. Nah, untuk di Ajaib, aku kebetulan baru download aplikasi di tahun 2022 dan aku beli reksadana itu sekitar 900.000. Kemudian gak lama kemudian aku jual semuanya dan aku hapus aplikasi Ajaib karena bagiku less is more. Kemudian untuk alasannya, yang pertama, aku membeli reksadana di beberapa aplikasi. Jadi uang aku tercecer di mana-mana, di beberapa platform, sehingga aku harus memilih aplikasi mana nih yang harus aku pertahankan dan harus aku hapus. Jadi aku memilih aplikasi bank Digibank by DBS. Karena kebetulan di situ aku memiliki beberapa produk investasi seperti deposito, obligasi, valuta asing, dan reksadana. Jika teman-teman mau aku bahas ataupun spill produk dan nominalnya di bank DBS aku, silahkan komen di bawah, aku akan buat videonya. Kemudian yang kedua, bulan April kemarin aku menghadapi sebuah musibah dan butuh dana cash yang tidak sedikit. Jadi kebetulan ayahku kemarin meninggal dunia dan aku butuh untuk biaya pemakaman serta biaya tahlilan selama 7 hari. Jika teman-teman mau tahu biaya yang kemarin aku keluarkan, silahkan komen di bawah, nanti aku akan buat videonya. Jadi aku cairkan semua reksadana dan aset aku simply ya karena aku tidak punya uang guys. Sebetulnya reksadana yang aku punya ya untuk dana darurat. Seperti kejadian kemarin, aku butuh uang cash, jadi aku cairkan. Intinya aku memiliki dana darurat yang aku simpan di rekening dan juga di reksadana. Jadi aku pakai dulu di rekening aku karena itu bisa instan kan. Kemudian untuk merefill uang aku di rekening itu, aku pindahin dari reksadana, cairin ke rekening. Nah teman-teman, kalau investasi di reksadana itu memang harus ada tujuan investasinya ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kebetulan tujuan kemarin aku adalah dana darurat. Dan alhamdulillahnya aku udah simpan selama 3 tahun. Jadi ya udah, kemarin kepake aja.
Ingat ya teman-teman, lebih baik sekarang sisihkan uang untuk dana darurat karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kita. Idealnya dana darurat bagi yang single sebanyak 3 kali biaya bulanan kita. Kemarin aku udah spare 6 kali dari biaya hidup karena aku sandwich generation. Nah sekarang kan dana darurat aku udah terpakai tuh, bahkan nyaris habis. Jadi aku harus merangkak lagi menyisihkan uang dari awal untuk dana darurat sebanyak 6 kali gaji atau 6 kali biaya hidup aku. Kemarin selama 3 tahun aku investasi di Bukareksa by Bukalapak yang nyaman-nyaman aja sih, aman-aman aja. Bahkan bisa mulai dari Rp 1.000. Jadi ini tuh ringan banget guys. Semua orang menurut aku bisa investasi sih di sini. Kekurangannya adalah karena aku mencairkan ke bank DBS. Jadi bukan BNI, BRI ataupun BCA. Aku kena Rp3.000 per transaksi. Jadi kemarin aku cairin 5 item, jadi 5 kali 3.000 gitu ya. Dan cairnya juga bertahap ya. Yang paling cepat cair itu reksadana pasar uang. Nah, yang 5 produk itu baru cair 3 guys, yang 2 lagi belum. Aku masih menunggu pencairannya ke rekening aku, dan kebetulan DBS itu memang rekening yang di luar rekening yang dia naungi gitu ya, jadi memang agak lama, tapi tetap cair kok guys. Nah, kalau misalkan aku disuruh lagi untuk investasi di Bukalapak, kayaknya enggak. Aku udah memutuskan untuk investasi di platform lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau investasi di Bukalapak, silakan aja, ataupun Ajaib ataupun toko kripto. Tapi aku sudah memutuskan untuk di platform lainnya, yaitu DBS. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman memang sandwich gen seperti aku, lebih baik dari sekarang sisihkan uang untuk dana darurat ya guys ya. Dan untuk pembagiannya biasanya 50% di rekening tabungan biasa dan 50% di reksadana. So teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga teman-teman lebih paham ya mengenai investasi, dan teman-teman tahu alasan aku kenapa aku mencairkan aset-aset aku gitu ya, dan hanya menyisakan sedikit saja di satu platform. Jika ada pertanyaan bisa di komen di bawah, nanti aku akan baca satu-satu dan aku akan bikinin video selanjutnya. Aku gak disponsori apapun ya buat bikin video ini tuh murni pendapat aku sendiri. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, like dan juga share ke seluruh sosial media kamu. See you on the next video, bye.